Siang, hari ini saya dengan Ibu Lailawati, guru kelas 5 SD Negeri Rantau Jaya akan melakukan obrolan pra-observasi yang nanti observasinya akan dilakukan sesuai jadwal. Siap Bu Lela? Insya Allah siap Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lela, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah ya, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu ya? Iya Pak. Nah, nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas, Ya. serta proses sebelum saya melakukan pra-observasi di kelas. Adapun tujuan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan nanti di kelas. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi? Sebagai persiapan ya Bu ya, persiapan awal sebelum nanti kegiatan pembelajaran yang akan Ibu hadapi biar lebih siap lagi di kelas dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik, begitu ya Bu ya. Iya Pak. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu hari ini. Yang pertama berkaitan dengan tujuan, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Iya. Pelajaran yang akan saya lakukan nanti pada jam kedua yaitu pelajaran IPAS, di mana pelajaran IPAS ini membahas masalah harmonis dan ekosistem. Di posisi ini membahas masalah ekosistem dan harmonis ruang lingkup materinya yaitu rantai makanan. Adapun tujuan saya itu Pak, agar peserta didik itu dapat mendeskripsikan peran makhluk hidup pada rantai makanan. Itu yang pertama. Yang pertama yang itu mendeskripsikan peran makhluk hidup pada rantai makanan, baik itu rantai makanan di laut, di sawah maupun di hutan. Yang kedua tujuannya yaitu agar peserta didik itu dapat mendeskripsikan hubungan antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain. Hubungan Antara makhluk hidup itu, hubungannya dari makhluk satu dengan makhluk yang lain itu hubungannya bagaimana di dalam ekosistem kaitan dengan rantai makanan. Yang ketiga itu tujuannya agar peserta didik itu dapat mendeskripsikan hubungan makhluk hidup pada jaring-jaring makanannya Pak. Maksudnya proses jaring-jaring makanannya itu bagaimana? Contohnya rantai makanan di sawah, berarti bagaimana jaring-jaring harus ada produsernya kan, sebagai konsumennya, konsumen 1, 2, 3, baru terakhirnya kita menentukan pengeluarannya bagaimana prosesnya. Itu yang diharapkan nanti setelah siswa mempelajari ini dia bisa memahami. Kemudian area pengembangan yang ingin Ibu capai itu kira-kira area yang mana? Area itu fokus pada ekosistem lingkungan Pak. Kita ambil lingkungan, mengerti ya ekosistem. Baik itu ekosistemnya di laut, di apa itu dikatakan ekosistem di laut itu yang seperti apa, yang ekosistem di sawah itu seperti apa, yang di hutan itu seperti apa. Jadi lebih jelas tentang ekosistem dan rantai makanan dan pada setiap ekosistem tersebut. Iya. Selanjutnya bagaimana kerancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas nanti? Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model atau metode pembelajaran. Iya, kalau metodenya, strateginya saya melihat kemampuan siswanya dulu Pak ya. Kebutuhan siswa itu apa? Awal dulu kan? Ya, kebutuhan awal itu apa? Lihat kebutuhan anak. Setelah itu kemampuan dari setiap siswa itu bagaimana kan? Sudah itu minat dia belajar itu bagaimana? Dari situ saya baru bisa mengembangkan. Apakah saya harus menggunakan, harus pakai laptop, pakai infocus misalnya kan? Apa saya harus menyediakan harus berinteraksi langsung misalnya, atau berbentuk gambar saya pajangkan untuk anak misalnya, saya buat gambar nanti medianya apa seperti itu, atau anak itu harus bergerak langsung misalnya.
disuruh mereka tuh lebih aktif lagi, bagaimana yang melihat dari karakter anak itu. Karena setiap anak itu berbeda. Jadi metodenya tadi yaitu kita melihat dulu kemampuan anak-anak kan. Bisa diterapkan pembelajaran diferensiasi lah. Diferensiasi itu ya. Kira-kira kalau anak-anak kan mempunyai apa tuh kemampuan atau minat yang berbeda-beda, kira-kira media apa yang biasa ibu gunakan nanti? Nah, nanti saya usahakan yang anaknya kemampuannya agak ini ibaratnya kurang ya, itu saya akan kalau memang dia punya keahliannya di menggambar, saya suruh dia menggambar aja Pak. Ya, seandainya kalau dia itu pintarnya di bidang menyanyi, saya suruh dia itu bisa dah dibuat nyanyi itu rantai makanannya misalnya kan. Jadi medianya pakai suara misalnya audio ya, misalnya itu. Seandainya kalau bagi anak yang punya kemampuannya lebih ini, mungkin saya bisa menggunakan misalnya dia langsung pakai presentase, misalnya harus menyampaikan deskripsi dari apa yang dia laksanakan lagi ke depan, diskusikan hasil dia. Jadi ibu pakai medianya bisa laptop aja kan? Iya, pakai laptop, fokus dan juga gerak langsung. apa itu salon atau ngeras suara. Baik. Kira-kira kapan ibu akan melakukan kegiatan belajar tersebut, di hari apa dan di jam berapa? Insya Allah Pak, karena sesuai dengan jadwal, saya hari Senin jam kedua kebetulan pelajaran IPA. Baik, ibu artinya di hari Senin jam kedua pelajaran IPA. Baik, itu bicara kita hari ini mungkin ini saja. Nanti kita ada pembicaraan lagi terakhir atau disatukan lagi pada pasca observasi bersama PT. Kira-kira dari percakapan tadi apa yang ibu dapat? Yang pertama itu Pak, saya bisa menggambarkan strategi apa yang akan saya terapkan dari perbincangan kita tadi Pak. Apakah saya harus harus pakai di fokus, apakah saya ini media apa yang harus saya siapkan. Berarti dari sekarang saya sudah membayangkan, berarti saya pada saat saya mengajar siswa yang timur dari IPA-nya, saya harus menyiapkan beberapa media yang dibutuhkan pada saat proses belajar. Sudah punya gambaran? Sudah ada gambarannya Pak. Gambaran untuk nanti di kanvas bagaimana atau seperti apa. Ya. Ya baik Ibu, terima kasih sudah menyempatkan waktunya di acara observasi ini, dan semoga nanti kita bisa bertemu lagi di pasca observasi. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Dari.